Jadi seperti itu salawat tuh. Maka orang begitu meninggal pulang ke rahmatullah, dia nyesal kenapa saya masih hidup enggak gemar salawat. Contoh, salawat itu bukan hanya berfungsi di alam barzakh, di saat dia sakratul maut, di saat roh dari ujung kaki udah ditekin sampai ke dengkul, mati kaki kita, rasa dingin, udah nggak bisa bergerak. Pernah kena rep-rep nggak? Kaku begitu. Ntar kalau mati seperti itu, lebih dari itu, lebih dahsyat. Mulut bisa mengucap begini, tapi nggak bisa teriak. Kayaknya teriak, oh, tapi nggak kedengaran orang. Mau berontak susah, kaku. Nah, ntar seperti itu, pelan-pelan menjalani. Tapi orang ngomong dengar nggak lagi kena rep-rep? Nah, itu ntar seperti itu jalan sini sampai dengkul jalan. Dengar sayup-sayup suara azan, hayya 'alas shalah, itu air mata sudah keluar dari sini. Dia nyesal udah begitu. Hayya 'alas shalah, air mata keluar dari sini. Karena udah rep-rep di sini. Nangis dia. Nangis siapa? Kenapa saya lagi sehat nggak sholat? Kenapa lagi saya gagah sedar bugar nggak sholat? Begitu lagi rebaan mau sakratul maut, dengar suara azan sayup-sayup, nangis. Makanya suka ada saya nangis di sini. Dia buat air matanya. Itu dengar azan. Dengar azan terakhir dia nggak bisa gerak lagi. Dia mau ngomong nggak bisa karena benar cuma air matanya yang keluar. Ntar pasti ngerasain sama-sama. Ntar lagi ngerasain saya kalau tidak gitu, saya videoin dulu bangga, bener nggak? Begitu hayya 'alas shalah dia nangis. Dia tuh orang biar gagah bagaimana, yang tadiannya masih hidup kok badannya kekar, tato di sini gambar macan, singa, sini gambar ular kobra. Begitu sakit badannya kurus, berubah jadi kucing. Keciut badannya. Sini jadi gambar kucing, ini kobra jadi gambar cacing. Ciut badannya, lemes sudah. Tuh lihat, yang ada air mata aja keluar begitu hayya 'alas shalah. Tapi begitu dia gemar baca sholawat, dia gemar baca sholawat selama hidupnya, maka begitu dia udah kaku di sini, khawatir pasti timbul gelisah. Karena nanti akan naik terus di sini sampai pusat. Begitu sampai pusat, sampai dada udah nggak sadar. Itulah begitu sampai tenggorokan nggak lagi diterima yang namanya taubat. Kita ngomong udah nggak bisa, segala macam udah nggak bisa. Tapi orang yang baca sholawat, gemar dia baca sholawat, itu Allah kasih malaikat hadir. Wala tahzanu, wala takhafu, wala tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Itu dibisikin sama malaikat. Wabashiru bil jannah, kasih kabar gembira surga. Kenapa? Orang yang selalu gemar baca sholawat, 1000 kali dia baca sholawat sebelum rohnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Wabashiru, diberi kabar gembira sama Allah. Apa? Dikasih surga. Maka kata malaikat, wala tahzanu wala takhafu wabashiru bil jannah, kasih kabar gembira dengan surga. Makanya jangan sampai nyesal. Mumpung kita masih di atas tanah nih, gemar-gemar hadir sini, gemar-gemar baca sholawat. Kenapa? Jadi saya nggak apa-apa hadir dengan mata ngantuk melek sebelah, nggak apa-apa. Kita ini ngantuk mulai nggak apa-apa. Yang penting kan hadir. Gitu. Itu yang berapa tuh? Yang ketiga. Ya ngantuk ini. Soalnya ada 100 ini. Ada 3 aja udah matanya udah merem-melek. Oh enggak ngantuk. Enggak. Yang ketiga, yang keempat itu dakwah. Orang kalau udah meninggal nggak bisa lagi dakwah, nyesal dia. Karena dakwah itu bukan kayak begini, ceramah bukan. Di Al-Quran diperintahin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, panggillah, ajaklah orang. Ud'u ila sabili rabbika. Untuk apa ke jalan Allah?
Ini kan satu sama lain ngajak, yuk ngaji yuk. Di mana di ngambil ngajak ya itu. Itu menyeru namanya. Bil hikmah wal mau'izah. Dengan hikmah kasih tahu, ajak. Mumpung kita masih hidup, jangan kita doang yang selamat. Karena orang kalau cinta umat Rasulullah, ya, dia akan bermanfaat buat umat yang lain, buat yang lainnya. Rasulullah nggak akan bangga melihat kita selamat sendirian. Ajak kawan-kawan kita, ajak saudara-saudara kita. Sudah capek, jangan capek-capeknya. Urusannya ada urusan kita, urusan yang hidayah Allah yang punya, bukan kita hidayah. Ajak orang itu. Kalau emang kita sayang sama saudara kita, sama tetangga kita, sama kawan kita, ajak. Yuk kita kumpul, yuk kita baca sholawat, yuk kita ngaji. Mumpung kita masih ada sana, yuk. Ini lantaran saya sayang, ajak. Karena memang balik gua andi walau sampaikan ajaran gua walaupun satu ayatnya kita tahu. Maka itu sebenarnya perintah, ajak. Tapi kalau udah pulang rahmatullah nyesel kita. Kenapa? Nggak bisa ngajak lagi. Karena itu faedah yang nanti akan dipetik oleh si jenazah. Yang kelima, sampai 5 aja dah. Ya, yang kelima silaturahim. Orang yang udah pulang rahmatullah, maka putus silaturahimnya. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis pun dianjurkan silaturahim, nyambung silaturahim, baik ayahmu maupun ibumu, sambungin silaturahimnya. Nah kita kan alhamdulillah nih silaturahim di sini. Setiap malam minggu kita silaturahim. Setiap malam Jumat kita silaturahim. Nanti malam Rebo juga mau bikin maulid, kita silaturahim lagi. Karena la yadkhulul jannata, tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala qati'un, orang yang memotong, orang yang memutus, nggak akan masuk surga. Baunya nggak dapat, apalagi surganya. Siapa yang qati'un ini? Yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itu nggak akan dapat baunya surga. Maka dengan kita kumpul seperti ini, alhamdulillah dapat silaturahimnya, dapat tolakul ilmnya, dapat memakmurkan agama Allah. Perintah juga memakmurkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka begitu kita pulang rahmatullah, nyesel nggak bisa lagi nyambung silaturahim. Nah mumpung sekarang masih ada silaturahim malam minggu, malam Jumat, malam Rebo, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya, silaturahim. Jangan silaturahim milih-milih, ini rada kerenan, ini rada gantengan atau rada kaya. Silaturahim. Bila saudara kita yang susah, enggak tengokin. Jangan. Silaturahim kepada orang yang benci sama kita, memang paling susah, tapi pahala yang gede. Kan ada tetangga kita tuh, begitu lagi ini ada yang baik, ada yang enggak. Kita silaturahim dengan bawa makanan, kasih anak kita, bawa tetangga yang kanan kasih. Yang depan mah, depan gak usah. Depan kita benci banget, jangan. Kasih juga, kasih. Itu silaturahim dengan makanan. Karena Islam, agama kita mengajar untuk kasih sayang. Saya tambah lagi 6. Yang 6, apabila meninggal kita nih, orang laki-laki pasti nyesel. Ini gak lucu nih, ini serius. Pasti nyesel kalau selama hidup gak pernah mendidik anak sama istri. Begitu kita pulang ke rahmatullah, ternyata istri kita gak kita didik agama. Habis digebotin dulu kita disuruh. Satu contoh, istri kita keluar gak pakai kerudung, rambutnya sehelai. Ini bukan sehelai, semua kelihatan. Sehelai ini kelihatan rambutnya, itu menjerumuskan si suami itu ke dalam api neraka. Maka suami yang gak nyuruh istrinya untuk tutup kerudung, itu suami dayus. Dayus itu haram masuk surga, baunya dia gak dapat. Ada gak bini yang diabrak di sini? Saya yakin gak ada, karena ngaji semua. Pasti istri dikasih tahu juga. Kata istrinya, saya mau kerudungan, tapi suami saya nggak pernah beliin. Nyuruh aja kerudung mah, pakai kerudung yang bagus. Kayak itu mah, kayak apa ya, artis India saya dulu, kayak Mama Lindi.
Gitu. Kalau artis Indonesia kayak Mona Bob. Kasih pertolongan, beliin, niatin dah ya Allah, lancarkan balik rezeki saya, ya Allah saya mau bungkus bini saya, kerjain aja sekali. Maksudnya ditutupin auratnya. Ini mau masih ada di sini nih. Umur kita nggak ada yang tahu, bisa jadi bapak-bapak semua yang duluan, saya belakangan, bisa jadi saya yang belakangan, bapak-bapak duluan. Ini kadang tahu nih, makanya kadang tahu, sedangkan kita nggak tahu. Sekarang udah duit yang ada tebok-tebokin, kasih istri bersudahan, suruh maksudnya beli baju yang kerudung, nutup aurat. Sekarang dianggap remeh, ntar kalau kurang nggak tukar, habis pun mungkin. Iya, babak belur dah coba. Makanya mumpung ada di atas nih, di atas tanah, udah punya apa sekarang nih, mau beli baju begini yang sapi nggak ada duitnya, apa kayak jual-jual ini bebek kayak jual-jual ini buat beli ini mah nih, ini buat beli ini gitu. Jangan diapakin gini. Kedua ini dia lagi orang menempel, ngelar doang, gitu ya. Udah suruh istrinya pakai kerudung. Apalagi orang perempuan ini laki punya istri, istrinya punya handphone, ya. Begitu foto, habis mandi foto, habis ramas foto, ya. Nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, foto begini, lagi nongkrong motor juga begini. Terus dia upload di Facebook, sebanyak orang yang lihat kita nggak pakai kerudung gitu, suaminya tuh dosanya tuh ya Allah. Alhamdulillah. Tukar tuh ini. Cuma pakaiannya tuker, dirapiin. Nah kalau ada yang istrinya masih seperti itu, nasihatnya mah kalau saya, kalau nggak mau saya terjerumus api neraka, mulai sekarang ini tutup kerudung, dia tutup pakai jilbab. Nggak perlu saya yang penting hati saya jilbabin. Wah kata dia, kata si perempuan, nggak perlu, yang penting hati saya sudah berjilbab. Ketemu orang gila telanjang bulat, tanya orang gila, kenapa kamu telanjang bulat? Kata orang gila, yang penting hati saya berpakaian. Tuh sama orang gila tuh bilangin kayak gitu. Iya sama orang gila berarti. Kalau ini kita bilangin mah kerudungan mah pakai jilbab, nggak perlu, yang penting hati kita, yang penting hati kita udah kita jilbabin. Yaudah mas sama orang gila yang benar orang gila telanjang bulat disuruh pakai baju nggak mau, apa jawabannya? Yang penting kan hati saya berpakaian. Nah ini makanya salah tuh belajarnya. Nah karena itu sebelum kita mumpung kita ada di sini, yang belum ditacak istrinya tatalah, dandanin, ya kasih duitnya ada gedean buat beli baju syar'i. Di kelompokan mujar perempuan nih senang dia nih. Kata yang belum punya laki, iya kalau saya kan belum ada laki, kawin, makanya kawin. Ya intinya seperti tadi, kita amalkan dulu. Jangan sampai nanti kita pulang rahmatullah nyesel. Ya. Jadi non tadi itu jaga baik-baik, benahin dari sekarang. Mumpung kita masih ada di sini, benahin. Terus yang semangat nih. Yang semangat, kita duduk di majlis walaupun sejam, 2 jam, 3 jam gitu, fadilahnya tadi sudah saya sebutkan, itu bermanfaat buat kita semua. Nah sekarang kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan semuanya, karena selawat yang kita baca tadi ini disampaikan ke Madinah. Kalau orang baca selawat nggak ada yang namanya dicerita nggak diterima. Walaupun yang baca hatinya riak, walaupun yang baca hatinya bengkok, tetap selawat itu akan nyampe ke Nabi kita Muhammad SAW. Itu ibadah yang paling antik sholawat. Kalau sholat kita belum tahu, tapi kalau sholawat sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke kanjeng Rasul. Ini sholawat yang kita baca tadi ini sampai ke Madinah. Kalau kita belum ke Madinah, langsung sampai di keharibaan Nabi kita Muhammad SAW, dibawa malaikat ke sana. Coba tuh sholawat.
Maka ibadah yang udah ada jaminan diterima itu ibadah sholawat. Ditambah dengan salat-salat lima waktu. Kalau sholawat nggak ada halangannya diterima. Nah dari sini ke Madinah emang jaraknya berapa? Berapa tahu nggak? 14.000 kilometer. Nggak percaya ukur dari sini sono. Mesti ngarang aja. Itu 14.000 kilometer dari sini sono. Coba tuh. Nah kalau kita naik pesawat butuh berapa waktu? Itu selesai kita tadi itu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pasti Nabi melihat masalahnya masing-masing. Kalau kita yakin nih, pasti Rasulullah lihat masalah kita masing-masing. Ada yang rumah tangganya ribut terus, insya Allah jadi damai. Ada yang nikah belum punya anak, insya Allah itu nyampe Rasulullah pasti punya anak. Ada yang sakit itu insya Allah sehat, Allah kasih. Ada rezekinya serat mulu, insya Allah lancar Allah kasih. Insya Allah lancar, kalau yakin bahwa salawat kita disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang mudah-mudahan niat kita semuanya yang niat jodoh tarudah. Kemudian niat kita semuanya, ya Allah kabulkan semuanya. Jawab semuanya. Ya. Ada hadis ini ya boleh niatin salihah wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.